Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nih lu tahu, saking recehnya gue, mau di mana aja gue tetap konten. Mau di mana aja dah. Karena memang ini ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan kepada rakyat Indonesia. Kadang-kadang ya namanya juga YouTuber receh ya. Tapi yang penting kan bacotannya ya. Ini nggak perlu studio gue. Nggak perlu, ya di mana aja gitu. Ada suara apa, ya kalau kameranya ada goyang-goyang ya lu harap maklum. Ya begitu. Nah sekarang ini ada berita yang akan gua angkat dari Jambi. Dari berita ini makin menegaskan tentang adanya oligarki di kekuasaan. Artinya warga banyak sekali yang merasakan seperti yang di Wadas nih. Di Wadas, ini sekarang lagi di Jambi. Ya, jadi ada satu orang perempuan ya, Nenek Rolia ini. Beliau ini kalau nggak salah bapaknya itu pensiunan polisi kalau nggak salah. Ya, dan kebetulan lagi Ibu Rolia ini adalah seorang syarifah. Ya, famnya Alkaf dia tuh. Ini Robito Jambi mana nih? Robito Sumatera nih mana? Robito masa nggak dilihat? Ini syarifah rumahnya begini. Kita lihat dulu deh ya beritanya. Sampai ngirim video ke gue. Ya, minta tolong untuk diangkat supaya dapat perhatian. Kita lihat dulu nih ya. Kita lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jokowi, Bapak Gubernur, Bapak Kapolri, Bapak Danwa Primo, Bapak Kapolda Jambi, Wali Kota Jambi, Gubernur Jambi, sampai kapan penderitaan kami ini terus berlanjut? Ya Allah. Bapak? Saya Putri dari Bribka Faisal, Bapak. Lihatlah. Kan Putri dari Bribka Faisal. Bagaimana keadaan rumah kami rusak, Bapak? Kepada siapa kami memohon? Tolong dengar suara kami, Bapak. Tolong dengarkan suara kami, Bapak. Nah, di situ disebut Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, ya, Bapak Kapolda Jambi. Itu tadi sama-sama kita lihat ya, bahwasannya memang itu truk masuk di jalan kecil gitu, nggak sesuai dengan tonase jalannya gitu. Kalau tidak sesuai dengan tonase jalan, apakah berefek? Ya sangat berefek, makanya ada tonase, ada larangan masuk. Kalau jalan nggak cocok untuk kendaraan berat, jangan dilalui kendaraan berat. Nah ini udah berlangsung berapa tahun. Nah sekarang kita lihat lagi video keduanya ya. Ini putrinya ya. Beliau lagi di mana nih? Kita lihat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Faradila Alkaf, putri dari Faradila. Saat ini saya sedang berada di kantor kelurahan untuk menuntut keadilan kami yang bertahun-tahun kami rasakan. Dikarenakan umur saya tidak cukup untuk memiliki hak bicara di sana, maka saya keluar. Namun dari kami pihak PT tidak mau ganti rugi apapun yang terjadi. Padahal itulah yang kami tuntut karena. Nah dulu dengar ya. Beliau rupanya lagi ada rapat di kelurahan karena nggak dapat waktu untuk bicara. Akhirnya beliau keluar karena pihak PT tidak mau mengganti rugi. Iya, pihak PT nggak mau ganti rugi. Kenapa sama rakyat? Kenapa nggak mau ganti rugi? Apakah pihak PT sudah mengeluarkan uang untuk yang lain? PT? Begini amat lu jadi PT? Oh pejabatnya ini ya Allah. Tahun-tahun ayah saya dan ibu saya berjuang hingga gajinya minus sebagai polisi, bisa dilihat sendiri. Nah itu kan bener. Minus sebagai polisi, gajinya minus, bertahun-tahun berjuang. Nih ya Allah, kasihan dong rakyat ya. Pak Kapolri, Pak Jokowi, Pak Kapolda Jambi. Kok bisa ya sama, enggak maksudku kok bisa gitu ya sama rakyat begini ya. Kok bisa, kan bisa tuh ya, perusahaan itu kan duitnya banyak tuh. Coba kasih ganti. Kan Pak Jokowi bilang ya, kalau zaman nanti saya mimpin itu bukan ganti rugi, ganti untung. Iya kan? Ini ya Allah, kesian loh. Tanggung jawab lu sampai di hadapan Allah lu.
Dan ini juga nih, ini Habaibnya mana nih? Kan ada Robito tuh. Nah ini. Di Jambi sampai ngirim videonya ke gue. Berarti kan di sana nggak. Dan gue sempat nanya nih sama orang yang ngirimin video ini, apakah Robito nggak bermasalah? Ya, jadi ini perlu perhatian Robito nih. Mudah-mudahan Robito mau ngelihat nih. Jika gaji minus ayah saya sebagai polisi untuk memperbaiki itu sendiri, bagaimana kesejahteraan saya dan adik-adik saya ke depannya, bagaimana pendidikan kami. Hal itu sudah sangat melanggar hukum dan HAM kami sebagaimana Iya, betul. di Indonesia pada peraturan 39 tahun 1999. Maka kesejahteraan dan pendidikan kami sangat terancam dengan hal ini. Dan Betul. saya memohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, dan Korbrimob, tolonglah perhatikan kami, tolong perhatikan anggota Bapak yang mana dari sangat minus menuntut keadilan bertahun-tahun, namun dari ini tidak ada titik terangnya. Berhubungan dengan itu juga pernyataan dari pengacara PT RPSL bahwa dia sudah membuat kesepakatan dengan pemerintahan Kota Jambi dengan tonase 20 ton. Bukankah itu tidak sinambung dengan Perda 04 tahun 2017 mengenai tonase? Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang memberikan izin. Tolonglah Pak, karena izin Bapak kami menderita, karena izin Bapak kesejahteraan saya dan pendidikan adik saya dan juga sepupu saya terancam. Saya mohon untuk Bapak-Bapak bertanggung jawab akan hal ini. Terima kasih. Iya Ipa, siap Ipa. Nah ini ya ternyata dari keterangannya si Ipa Faradila ini RSPT itu tidak mau bertanggung jawab karena dalam perjanjian dengan gubernur itu boleh. Berarti gubernurnya ya. Nah, begitu tuh. Makanya milih pejabat yang benar dah ya kita ya. Nah, masa gubernur nggak tahu kalau di daerahnya itu tonasenya berapa? Nah tuh ayam ikut nyaut Pak Gubernur. Lihat tuh. Nih Badan Korbrimob, ini anggotanya beliau ini bapaknya berarti anggota Brimob loh. Tolong dong diperhatikan, kesian. Dan alhamdulillah waktu gua lagi ngegarap ini, gua dapat berita ini. Angkutan tonase besar PT RSPL masih lewat. Ada orang misterius tanya-tanya harga rumah warga. Nah mulai dah. Nah ini berita yang berhubungan. Ini gue baca dulu beritanya. Ya, ini dari Jambi Independen, Sabtu 12 Februari 2022. Permasalahan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari RSPL. Palma itu berarti dia minyak sawit ini, CPO. Kelapa sawit ini. Kelapa sawit aja lu ngerugiin rumah warga lu. Minyak gorengnya lu jarang lu timbun. Emang gemes sama oligarki ini ya. Dan ini oligarki yang di backing oleh kekuasaan. Itu buktinya gubernurnya ngasih izin. Ngopi lu Pak Gubernur, mikirin rakyat lu. Jabatan cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun jadi apel lu. Belum lagi nanti dihisapnya dikubur lu. Dan ini gua bikin video ini tolong di-share ya. Tolong dibantu di-share. Ya, sampein tuh kepada para petinggi-petinggi itu. Mudah-mudahan bisa dilihat sama para petinggi. Rakyat ini makin tertindas saja ya. Namun rata-rata yang terlihat adalah mobil pengangkut kayu yang dibawa PT RPSL Puspita Paradila. Warga sekitar sangat menyayangkan masih ramainya mobilitas angkutan bertonase besar tersebut. Ini kalau jalan kecil terus yang lewat mobil-mobil besar itu tanah bergetar loh. Kalau tanah bergetar bangunan itu goyang itu. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau tiap hari rumah yang udah dibangun bisa hancur. Padahal sebelumnya pada rapat di kantor Lurah Payo Selincah, dia sangat meminta kepada polisi dan pemerintah untuk dapat menghentikan aktivitas angkutan-angkutan tersebut. Kami tidak tahu bicara seperti apa lagi, suara kami tidak pernah didengar. Mobil-mobil tonase besar itu masih lewat, kata dia. Puspita pun tak segan menunjukkan kondisi rumah yang dihuni Rolia, neneknya yang rusak akibat getaran mobilitas angkutan tersebut. Tanpa beberapa bagian rumah retak dan hanya ditempel dengan semen begitu saja. Allah. Sewaktu-waktu bisa saja dinding rumah itu roboh jika tidak ada penanganan lebih lanjut. Tak hanya itu, bagian dapur pada lantai juga tampak rusak akibat getaran-getaran angkutan tersebut. Termasuk sumur kita, sebelumnya hancur amblas, tapi sudah kita perbaiki, kata dia. Nah ini, gara-gara nyenengin oligarki, perusahaan, pemerintah kayaknya tutup mata ya. Pak, tolong dong Gubernur Jambi, siapa sih namanya tuh? Coba searching namanya Gubernur Jambi tuh. Wah, masa jadi gubernur nggak memperhatikan warga? Masa memperhatikan perusahaan? Lu dipilih sama warga, bukan dipilih perusahaan.
Nah begini nih, makanya ini juga pelajaran buat rakyat. Kalau ada pemilu jangan mau dibayar. Aduh, masih kerap lewat Ketua DPRD Kota Jambi minta camat dan lurah tegur sopir. Nggak cuma tegur supirnya, ayo dong DPRD ngomong dong sama RPSL itu. Bahkan informasi terakhir Puspita menyebutkan sempat ada yang menanyakan harga tanah dan rumah yang dihuni Nenek Hafsah. Namun demikian ia dan keluarganya tak berniat menjualnya. Kami tidak akan menjualnya, tegasnya. Rolia Hafsah juga mengatakan hal demikian. Dia sangat berharap adanya perhatian khusus terhadap keluarganya. Kami ini sudah berkali-kali mengeluh, tapi tidak ada ditanggapi. Kami juga mau perbaiki ini terus-menerus kayak mana. Uangnya tidak ada, lirik Hafsah. Ya Allah. Oi, ayo dong bergerak dong ya. Itu rakyat Jambi liatin tuh, bergabung, bersatu rakyat. Minta tuh, masalahnya kalian bukan melanggar hukum gitu. Kalian bukan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu si PT itu sama si gubernur kenapa memberikan izin. Itu harus diusut itu. Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, nama lu muslim banget Pak Gubernur. Al Haris. Iya, nama lu muslim banget, udah kayak ustadz gue samping rumah Haris. Iya, lu pakai Al lagi. Gue Al juga, Aldo. Aduh, masa sih didiemin aja rakyat begini. Sementara itu terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana tak berkomentar banyak. Maulana lagi. Itu sering dibaca di Gosida lu. Maulana ya Maulana. Kenapa nggak berkomentar lu? Nggak bisa bantu rakyat? Apa sudah tidak ada pejabat yang bisa bantu rakyat? Pejabatnya bantu perusahaan aja apa? Yang jelas kata dia pihaknya sudah membentuk tim untuk menangani permasalahan ini. Sudah ada tim, nanti akan dikerjakan tim dahulu. Termasuk mengenai indikasi-indikasi pelanggaran. Singkatnya, nggak mungkin kalian nggak tahu itu tonase. Itu mobil segede itu boleh nggak? Itu kasat mata terlihat. Nggak perlu penyelidikan kalau itu. Kasat mata terlihat mobil tonase gede begitu masuk di jalan kecil. Ya. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, angkat bicara terkait hal ini. Kata dia, pihaknya akan mengimbau camat dan lurah melalui Sekda Kota Jambi agar benar-benar dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, termasuk mengambil keputusan. Nah, ayo DPRD berbicara, ambil tindakan dong. Yang namanya jalan lingkungan itu tonasenya kurang dari 8 ton. Kalau bertonase tinggi sampai 12 ban, tentu itu bukan kapasitas angkutan mereka, kata dia. Ya jelas. Kan gue udah bilang, kasat mata itu. Maka dari itu dirinya meminta lurah ataupun camat cepat mengambil tindakan serta meminta Dishub Kota Jambi menurunkan tim untuk mengeceknya. Dia pun memastikan mobilitas angkutan tersebut melanggar aturan yang ada. Iya, udah melanggar. Kalau melanggar itu ada sanksi. Kalau pelanggaran pidana itu ditangkap, kalau pelanggaran administrasi atau pelanggaran aturan begitu itu sanksi. Itu termasuk jalan lingkungan, bukan jalan perusahaan. PT RPSL harus bertanggung jawab. Makanya saya minta camat dan lurah tindak tegas timpalnya. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Putra Absor ini umur panjang sehat afiat. Perlu yang begini. Nih juga selain Pak Putra Absor ya, itu Nenek Rolia ini perlu bantuan juga dari habaibnya no. Jangan diem aja. Ya, itu Syarifat tuh. Kan ada Robito. Masa Robito cuma ngurusin yang lain sih? Yang begini yang perlu diurus Robito. Di Jambi masa nggak ada Robito? Ada lah. Kan lembaga nasional itu. Sementara mengenai tuntutan dari warga yang terdampak, Absor berharap ada win-win solusi dari pihak perusahaan. Jika memang dampak kerusakan itu disebabkan aktivitas dan mobilitas PT RPSL, tentu harus bertanggung jawab. Ya harus. Enak aja RPSL nggak mau tanggung jawab. PT-nya nggak mau tanggung jawab. Kalau PT-nya bilang sudah ditandatangani gubernur izinnya, ya gubernur tanggung jawab berarti. Iya dong. Jika ditimbulkan pihak perusahaan tanggung jawab. Jadi memang benar-benar harus dikaji dan dilihat. Saya minta dengan tegas Dishub, camat dan lurah untuk turun ke lapangan, tegasnya. Jika memang dari hasil pengecekan tidak ada mobilitas yang dimaksud, Absor meminta untuk dilakukan razia. Jika memang dimungkinkan di lokasi yang dimaksud agar dipasang portal seperti jalan di seberang Kota Jambi. Nah ini, Bapak Absor ini Masya Allah membela rakyat.
Iya, hidup lu mau sampai kapan sih para pejabat? Mau nyenengin oligarki lu dapat duit sampai kapan lu mau apain tuh duit? Camat dan lurah harus ditegur. Pelanggar. Jika sudah ada bukti foto dan videonya tambahnya, lebih lanjut dirinya akan segera memanggil Ketua Komisi 3 untuk berkoordinasi dengan Dishub dan Ketua Komisi 1 untuk memanggil camat dan lurah agar bisa dimaksimalkan. Termasuk mengenai perizinan, nantinya akan dibahas juga, kata dia. Nah, ini yang betul. Ini yang betul. Mudah-mudahan ya dengan gua angkat berita ini kalian share, ini jadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya begini potret keadaan pejabat kita sekarang. Demi oligarki kadang-kadang mereka mengorbankan rakyatnya sendiri. Jalan yang mestinya dilewati oleh tonase kecil diberikan izin untuk tonase besar untuk kepentingan perusahaan. Yang lebih ngeselnya lagi itu PT-nya itu PT Palma. Palma itu kalau gua tahu itu palm oil itu. Lo tahu dari sawit itu. Perkebunan sawit. Sawit itu hasilnya CPO. CPO itu untuk minyak goreng. Rakyat mendapatkan kesusahan akibat aktivitas PT itu, lalu sudah jadi minyak goreng, rakyat lagi yang susah karena ditimbun. Aduh, mes gue. Makanya gue malas ngomong sama pejabat tuh, malas sebenarnya. Ngomong sama pejabat itu kalau urusan pribadi malas gue. Kalau mau urusan rakyat ayo dilihat rakyat, itu baru ngomong sama pejabat. Nih, tadi IPA itu sampai di kelurahan gak dianggap. PT RPSL bilang apa? Nggak mau tanggung jawab pengacaranya. Kenapa? Udah tanda tangan sama gubernur. Dan ini yang berbicara baru si ketua DPRD ya, baru DPRD. Yang lain, warga yang lain, tolong dibantu. Yang di Jambi, ya komunitas-komunitas, LSM, bantu itu rakyat. Karena kalau bukan rakyat yang bantu rakyat, siapa lagi? Lu mau berharap siapa yang bantu? Beliau ini, ya, rumah ini adalah rumah anggota BRIMOB. Korpsnya membantu nggak? Lu lihat, ini bisa terjadi kepada siapa saja rakyat Indonesia. Ayo rakyat Indonesia bersatu. Dibantu itu. Yang di Jambi tolong dilihat itu. Ya ahli-ahli hukum di Jambi. Gua harap mau untuk melihat dan membantu Ibu Rohlia. Ya, rumahnya udah hancur-hancuran begitu. Tolong. Buat para habaib ya. Buat para habaib, Rabithah Alawiyah. Tuh, dilihat di Jambi Ade. Dah, gitu aja konten gua kali ini. Gua minta maaf kalau ada salah. Insya Allah jadi manfaat ini. Tolong di-share, di-like ya. Ini terpaksa gue naikin walaupun rada keluar dari konten gue biasanya, tapi ini penting juga ya. Jadi tolong dibantu di-share. Itu aja dari gue, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja. Sekali lagi, bisa terjadi kepada siapa saja dari rakyat Indonesia. Dan ini bisa terjadi di mana saja. Ini kalau kita berani mengangkat satu, insya Allah yang lain mikir juga. Nggak boleh. Negara Indonesia ini negara berdaulat, bukan dikuasai oleh oligarki. Oke, kita lawan ini oligarki. Oligarki. Perlawanannya gimana, Be? Ya, kalau rakyat bersatu, kalau enggak ya enggak. Makin kuat mereka. Oligarki. PT Palem, tanah Indonesia ya. PT Palem, nanamnya apa? Kelapa sawit. Yang gua tahu tuh Palem itu kelapa sawit. Kalau itu yang gua tahu ya. Gua nggak tahu tuh RPSL itu apa. Cuman kalau dari namanya kelapa sawit. Kelapa sawit hasilnya CPO. CPO hasilnya minyak goreng. Udah jadi minyak goreng, rakyat lagi yang susah. Waktu nanam rakyat susah, waktu jualan rakyat susah. Udahlah, gue takut kalau terus nih bisa keluar kata-kata bersih. Dah. Minta maaf kalau ada salah. Mau apa gue? Bodoh amat dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi bersatu dong, dilihatin itu. Dibantu.